Halo Sobat Spansa yang luar biasa. Wah, nggak kerasa ya asesmen IPA udah di depan mata. Eits, tapi tenang. Kali ini kita bakal bedah tuntas kitab rahasia sains bareng-bareng. Tapi ini bukan belajar biasa loh, kita bakal jadi detektif. Siapin senjata paling ampuh kita, logika dan nalar kritis yang super tajam. Yuk kita mulai investigasinya. Oke detektif, kasus pertama kita adalah sebuah misteri klasik yang saya yakin kalian semua pernah ngalamin. Pas lagi hujan badai, tiba-tiba celup, kilat menyambar, terang banget. Baru beberapa detik kemudian, duar, suara gunturnya nyusul. Kenapa ya mereka nggak datang barengan? Ayo kita kumpulin petunjuknya. Betul banget. Misi kita hari ini adalah menjadi detektif alam semesta. Kita akan bongkar semua rahasia ini satu persatu. Jadi siapin kaca pembesar imajinasi dan buku catatan kalian. Investigasi resmi dimulai sekarang. Baik tim detektif, mari kita buka berkas kasus yang pertama, misteri getaran tak kasat mata. Kita akan menyelidiki dunia yang gak kelihatan sama mata kita, yaitu dunia getaran, gelombang, dan bunyi. Nah, ini dia petunjuk awal untuk memecahkan misteri si kilat dan guntur tadi. Siap? Oke, Sobat Spansa, fokus baik-baik ya. Konsep paling dasar dari getaran itu simpelnya kayak ayunan bandul ini. Satu getaran penuh itu syaratnya cuma satu, harus kembali ke titik awal dia berangkat. Jadi bayangin dia mulai dari titik A, bergerak ngelewatin titik seimbang B, sampai ke titik C. Eits, tapi itu baru setengah jalan loh, dia harus balik lagi, ngelewatin B, dan finish di tempat semula, titik A. Nah, rute lengkap A, B, C, B, A, itulah yang namanya satu getaran sempurna. Sekarang ada dua petunjuk penting nih, frekuensi dan periode. Frekuensi itu soal seberapa kali sering getaran terjadi dalam satu detik. Ibaratnya, seberapa ngebut sih ayunannya. Nah, kalau periode itu soal waktu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan buat satu ayunan penuh tadi. Kuncinya, mereka ini kebalikan. Coba bayangin ayunan yang talinya panjang banget. Gerakannya pasti pelan dan santai kan? Artinya periodenya lama, tapi frekuensinya rendah. Catat itu detektif, penting. Nah ini dia, kalau getaran tadi merambat dan bawa energi, jadilah dia sebuah gelombang. Coba bandingin, ombak kecil di pinggir pantai sama gelombang tsunami. Mungkin kecepatannya mirip, tapi daya hancurnya jauh beda. Rahasianya ada di sini nih, amplitudo. Gampangnya, simpangan atau tinggi gelombangnya. Semakin besar amplitudonya, semakin dahsyat energi yang dia bawa. Inilah yang bikin tsunami begitu ngeri dan merusak. Oke, lanjut ke misteri berikutnya yang masih berhubungan sama bunyi. Kalian kalau nonton film luar angkasa, kenapa para astronot selalu pakai radio buat ngobrol? Kenapa nggak buka helm terus teriak aja gitu? Apa ya yang bikin suara kita jadi bisu di luar angkasa? Ayo kita selidiki. Dan ini dia jawabannya. Ternyata bunyi itu adalah gelombang mekanik. Artinya, dia manja, dia butuh perantara atau medium untuk merambat, entah itu udara, air, atau bahkan dinding. Tanpa medium, kayak di ruang hampa udara, getaran suara nggak punya jalan tol buat sampai ke telinga kita. Nah, beda banget sama cahaya dan gelombang radio. Mereka itu gelombang elektromagnetik yang super mandiri, bisa melesat menembus ruang hampa tanpa butuh bantuan apapun. Jadi, sekarang kita bisa balik ke kasus awal kita soal kilat dan guntur. Dengan semua petunjuk yang udah kita kumpulin, jawabannya jadi terang benderang. Ini semua murni soal balapan kecepatan. Kecepatan cahaya itu kira-kira 300 juta meter per detik. Sementara kecepatan suara di udara cuma sekitar 340 meter per detik. Jomplang banget kan? Makanya kilat sampai ke mata kita hampir dalam sekejap, sementara suara gunturnya butuh waktu buat nyusul. Kasus ditutup. Kasus pertama beres. Sekarang, ayo kita pakai ilmu yang barusan kita pelajari dalam sebuah misi, mencari harta karun. Bayangin kita lagi ada di atas kapal super canggih yang punya teknologi sonar. Misi kita, mengukur kedalaman laut buat nemuin bangkai kapal legendaris. Gimana caranya? Yuk, kita pakai logika detektif kita. Petunjuk pertama dan paling krusial dari tim intel kita. Kecepatan rambat bunyi di dalam air laut adalah 1.400 meter per detik. Ingat baik-baik angka ini ya, ini kunci kita. Dan ini dia, alat sonar kita nembakin sinyal ke bawah dan nangkap pantulannya lagi dalam waktu 2 detik. Nah, disinilah logika detektif kalian benar-benar diuji. Kenapa rumusnya harus dibagi 2? Pikirin deh. Karena waktu 2 detik itu adalah waktu total perjalanan suara. Dari kapal ke dasar laut, dan dari dasar laut balik lagi ke kapal. Itu perjalanan bolak-balik.
Jadi untuk tahu kedalamannya aja, kita cuma butuh setengah dari waktu itu. Logis kan? Jadi 1400 dikali 2 dibagi 2, hasilnya adalah 1400 meter. Wow, harta karunnya ada di kedalaman 1,4 kilometer. Keren banget logikanya. Oke, kita tinggalkan lautan dalam dan beralih ke TKP, alias tempat kejadian perkara berikutnya, yaitu dapur. Yap, benar banget Sobat Spansa. Ternyata banyak banget rahasia ilmu kimia canggih yang tersembunyi di antara panci dan bumbu masak. Ayo kita mulai investigasi kasus #2. Pernah dengar istilah koloid? Kedengerannya kayak rumit gitu ya, tapi sebenarnya simple. Bayangin kabut, kelihatannya kan kayak asap yang nyatu gitu aja ya kan? Tapi sebenarnya itu adalah butiran air super duper kecil yang lagi melayang-layang di udara. Nah, itulah koloid, sebuah campuran yang kelihatannya nyatu sempurna. Padahal kalau kita intip pakai mikroskop super, partikel-partikelnya masih misah. Unik. Dan coba tebak, contohnya ada di mana-mana. Darah di tubuh kita, tinta di pulpen yang kita pakai nulis, susu yang kita minum tiap pagi, sampai jelly buat makanan penutup, itu semua adalah sistem koloid. Jadi tanpa kita sadari, kita ini berinteraksi sama keajaiban kimia ini setiap hari. Nah, sekarang kita pakai analisis kritis. Kalian semua tahu kan kalau air dan minyak itu musuh bebuyutan, nggak akan pernah bisa nyatu. Tapi, coba deh tetesin sabun cuci piring ke piring yang berminyak. Ajaib! Minyaknya langsung luntur ke bawah air. Kok bisa? Karena sabun itu bertindak sebagai penengah atau agen perdamaian yang disebut zat pengemulsi. Dia itu punya dua tangan. Satu tangan megang molekul air dan tangan satunya lagi megang molekul minyak. Maksa mereka buat baikan dalam sebuah sistem koloid. Hebat banget kan? Oke detektif, ganti skenario, situasi darurat. Bayangin kita terdampar di pulau terpencil. Di sekeliling kita cuman ada air laut yang asinnya minta ampun, dan kita butuh minum. Apa ini akhir dari segalanya? Tentu tidak, karena seorang detektif sains selalu punya solusi. Ini adalah ujian bertahan hidup yang sesungguhnya. Ini dia caranya, distilasi alias penyulingan. Prinsipnya super simple, cuma berdasarkan perbedaan titik didih. Kita rebus air laut, nanti yang menguap itu cuma air murninya aja, H2O, sementara garam dan mineralnya bakal ketinggalan di bawah. Nah, uap air murni ini kita alirkan lewat sebuah pipa, terus kita dinginkan pipanya. Pas dingin, uapnya bakal mengembun jadi tetesan-tetesan air tawar yang murni dan siap diminum. Sains benar-benar bisa menyelamatkan nyawa. Oke, kasus berikutnya bakal membawa kita pada sebuah teknologi optik paling canggih dan paling kompleks di alam semesta. Ini bukan teleskop Hubble, bukan juga mikroskop elektron. Jawabannya ada di wajah kita sendiri, mata manusia. Mari kita bedah kamera super ini. Salah satu kekuatan super mata kita itu, ini nih, daya akomodasi. Coba deh, sekarang lihat ujung jarimu dari dekat banget, terus dalam sekejap, langsung lihat pemandangan di luar jendela. Dua-duanya langsung fokus kan? Itu karena lensa mata kita bisa secara otomatis mengubah bentuknya. Dia bakal menebal atau mencembung pas kita lihat objek dekat, dan bakal menipis atau memipih pas kita lihat objek jauh. Ini kayak fitur autofokus di kamera paling mahal, tapi jauh lebih hebat. Tapi ya, kadang sistem canggih ini bisa ngalamin gangguan. Lihat deh perbandingannya. Kalau miopi atau rabun jauh, itu artinya bayangan dari objek yang jauh jatuhnya di depan retina, makanya kelihatan buram. Solusinya, pakai kacamata berlensa cekung atau minus buat nyebarin cahaya sedikit biar jatuhnya pas di retina. Nah, sebaliknya, kalau hipermetropi atau rabun dekat, kayak kakek nenek yang harus menjauhkan koran pas lagi baca, itu karena bayangannya jatuh di belakang retina. Solusinya, ya pakai lensa cembung atau positif buat ngumpulin cahaya lebih kuat biar maju dan pas di retina. Oke, Sobat Spansa, untuk kasus terakhir dan yang paling penting ini, kita singkirkan dulu semua teori di laboratorium. Kali ini, kita akan gunakan logika sains untuk sesuatu yang paling berharga, yaitu menyelamatkan nyawa. Jadi, tolong dengarkan baik-baik. Saya mau kalian semua bayangin ini sungguh-sungguh. Kalian lagi asyik di pantai, terus tiba-tiba tanah di bawah kalian bergetar hebat. Gempa bumi. Di situasi genting kayak gini, nggak ada waktu buat panik. Apa satu tindakan pertama yang paling logis yang harus kalian lakukan? Coba pikirkan. Jawabannya cuma satu dan ini nggak bisa ditawar-tawar lagi. Lari. Lari secepat mungkin ke tempat yang lebih tinggi. Bukit terdekat, gedung evakuasi, dataran tinggi, apapun itu. Jangan ragu, jangan nunggu, jangan sibuk ngerekam. Pokoknya lari. Kenapa? Ini penjelasan logisnya. Tujuan kita adalah menghindari ancaman kedua setelah gempa di pantai, yaitu tsunami.
Dan tolong ingat poin ini baik-baik ya. Kalau setelah gempa, kalian melihat air laut tiba-tiba surut jauh banget ke tengah, itu bukan pertanda bahaya sudah lewat. Justru sebaliknya, itu adalah pertanda paling mengerikan bahwa gelombang raksasa sedang mengumpulkan tenaga untuk menerjang daratan. Jangan pernah mendekat, teruslah lari ke tempat yang lebih aman. Sobat Spansa, dari semua kasus yang kita pecahkan hari ini, ada satu kesimpulan yang paling penting. Sains itu bukan sekedar hafalan. Ujian IPA itu bukan dibuat untuk menyiksa memori kalian, tapi untuk melatih otak kalian berpikir secara logis dan kritis, layaknya seorang penemu yang brilian. Jadi nanti pas asesmen, tetap tenang. Baca tiap soal, bayangkan situasinya, dan aktifkan mode detektif di dalam diri kalian. Percaya deh sama logika dan nalar kritis yang udah kita asah bareng-bareng hari ini. Kalian pasti bisa. Tunjukkan yang terbaik ya. Spansa, go, fight, win. Sampai jumpa di investigasi berikutnya.